Shalom, selamat jumpa dalam ibadah secara virtual. Saudara-saudaraku, jemaat GPC Sunergeo dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati kita semua. Walaupun di tengah pandemi virus corona ini, kita percaya dalam nama Yesus kita dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi ini, sebelum kita membawa firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi atas kesempatan yang indah ini kami boleh berjumpa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, walau hanya melalui rekaman video. Roh Kudus mengurapi kami agar kami mengerti firman ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Kitab Titus pasal yang kedua, ayat 1-10. Ya, ini jarang sekali dihotbahkan, tetapi pada pagi ini saya mau sampaikan, berbagi dengan kita tentang firman Tuhan ini. Ya, hari ini tanggal 28 Juni 2020. Ini menjadi berkat bagi kita. Demikian firman Tuhan ayat 1 dan 2. Dengarkan baik-baik. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi ada nasihat bagi laki-laki yang tua. Nah, saya coba kategorikan dalam usia ya. Yang disebut laki-laki yang tua ini artinya para ayah yang sudah jadi bue ya. Itu 50 tahun ke atas. Jadi dikatakan laki-laki yang tua 50 tahun ke atas hendaklah hidup sederhana. Walaupun kita mungkin punya kekayaan, punya harta banyak, tetapi firman Tuhan berkata tetap kita harus hidup sederhana. Ya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nggak perlu kita bermewah-mewah. Walaupun ada banyak Tuhan percayakan bagi kita. Yang kedua, terhormat. Jadi laki-laki yang tua itu sederhana, terhormat. Terhormat di pandangan Allah. Terhormat di masyarakat. Terhormat, jangan suka judi, jangan suka mabuk, merokok. Ada banyak para ayah 50 tahun ke atas masih merokok, masih berjudi, ya, masih selingkuh. Untuk apa? Kita harus jaga kehormatan yang Allah berikan bagi kita sebagai laki-laki yang tua. Kemudian bijaksana, sehat dalam iman, membaca firman Tuhan, dengarkan khotbah, datang ke gereja dalam setiap ibadah. Kita harus aktif. Itu artinya sehat dalam iman. Kemudian dalam kasih dan dalam ketekunan. Luar biasa. Jadi para ayah atau opa atau bue, mari kita dengarkan firman ini. Sederhana, terhormat, bijaksana, dan sehat dalam iman. Yang ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba uang, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Luar biasa. Ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi kepada ibu-ibu yang tua 50 tahun ke atas, sama nasihat firman Tuhan dikatakan apa? Hidup bijaksana, ya, dikatakan di sini. Hendaklah hidup mereka sebagai orang-orang yang beribadah, jangan suka fitnah, jangan menjadi hamba anggur. Ya, ada juga ibu-ibu suka minum anggur, mabuk, berjudi. Tidak perlu. Karena ibu-ibu yang tua dikatakan harus menasihati perempuan-perempuan muda, ya, supaya mengasihi suami dan anak-anaknya. Luar biasa. Jadi para ibu 50 tahun ke atas atau tambi, jadi berkat bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, bagi ibu-ibu yang masih muda.
Ya. Kemudian dikatakan bahwa suci, rajin mengatur rumah tangganya, bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Saya mengajak kepada ibu-ibu yang tua, mari jadi teladan bagi ibu-ibu yang muda. Firman Tuhan berkata ini, ya, supaya ibu-ibu itu mengasihi suami dan baik mengurusi anaknya, mengurusi rumah tangganya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, luar biasa. Jadi sahabat-sahabatku pemuda, pemudi GPSI Sunargeo, dimanapun Anda berada, dikatakan di sini bahwa Anda harus mendengar nasihat dari orang tua, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Orang-orang muda Anda harus menguasai diri. Ya, jangan punya masalah lari ke narkoba, minum alkohol, berantem. Untuk apa? Firman Tuhan berkata menguasai diri dalam segala hal. Jadi orang-orang muda, kita menasihatkan Anda melalui firman ini. Kuasai diri Anda. Jangan sampai lupa diri. Ya, yang berpacaran, pacaran secara Kristen, secara suci, kudus. Karena dikatakan ini suci. Ya. Jika Anda sudah masuk usia pacaran, silakan Anda berpacaran. Tetapi menjaga kesucian, baik pria maupun wanita. Ya, tidak boleh. Jangan sampai terjadi apa? Wah, belum menikah sudah hamil. Itu tidak menguasai diri dan tidak suci. Mari orang muda, firman Tuhan berkata, engkau harus menguasai diri dalam segala hal dan jadilah suci. Ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Luar biasa ya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Jadi kejujuran ini penting dalam setiap level kehidupan kita. Baik ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, pemuda. Jujur dalam segala hal. Dikatakan, hendaklah engkau jujur. Ini penting. Ada banyak orang gagal dalam hidup ini karena ketidakjujuran. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan karena ketidakjujuran. Ada banyak orang kehilangan kesempatan untuk memperoleh berkat karena ketidakjujuran. Kejujuran ini harus dijunjung tinggi, menjadi prioritas, menjadi gaya hidup bagi jemaat GPSI Sunargeo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat 8 berkata demikian. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal baik yang dapat, hal-hal buruk, tidak ada hal-hal buruk yang mereka sebarkan tentang kita. Ayat 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Ayat 10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Saudaraku yang kekasih, yang saya mau tekankan di sini, jujur. Kemudian hamba-hamba, ya, kita semua ini hamba di hadapan Allah. Taat kepada Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda seorang karyawan bawahan, taat kepada atasan Anda. Kemudian apa? Jangan membantah. Ada banyak anak-anak suka membantah orang tua, tidak perlu. Kemudian jangan curang. Ada banyak pekerja-pekerja atau karyawan itu curang. Mungkin curi-curi waktu kerja, korupsi, ambil uang perusahaan, ya. Itu tidak boleh. Itu curang namanya. Ingat, kejujuran itu sangat penting, ya, sangat penting. Dan hendaklah selalu tulus dan setia. Anda bekerja dalam satu perusahaan atau instansi apapun, Anda tulus dan setia dalam pekerjaan itu, Tuhan memberkati saudara. Ini penting. 3 hal yang saya mau tekankan di sini, ya. Ingat, kejujuran, ya. Kemudian apa? Ketulusan dan kesetiaan. Kejujuran dia tidak boleh curang. Orang yang tidak jujur suka korupsi. Karena korupsi itu kan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, inilah firman Tuhan pagi ini yang saya mau berbagi. Ingat, yang paling pertama hidup sederhana. Walaupun kita punya kekayaan, harta banyak, tidak perlu pamer. Kita sederhana, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kemudian pintar mengurusi rumah tangga, baik suami istri. Kemudian kita jujur, ya, taat kepada Tuhan.
Ini penting sekali. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ketaatan kita, dalam kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan kita. Saya percaya GPSI Sunargeo maju bersama. Di dalam nama Yesus kita tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus, Anda diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi untuk kebenaran firman ini. Ada banyak nasihat tentang kehidupan kami sebagai ayah, ibu, baik yang tua maupun yang muda, sampai anak-anak. Kita perlu hidup sederhana di atas dunia ini. Karena kita tidak punya apa-apa. Semua ini adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ajar kami untuk berlaku jujur dalam hidup ini. Ajar kami untuk setia dan tulus melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh anggota jemaat GPSI Sunargeo. Dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Rumah tangga, anak, cucu, suami, istri. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Persatukan kami dalam kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.